Kan gampang saja lah. Tapi selama benturannya diameternya berapa Pak kira-kira? Kan itu harus dijanjikan satu set. Adanya kebocoran pipa di wilayah Rawalumbu itu diakibatkan oleh adanya pengerjaan oleh BMSDA di lokasi tersebut, sehingga karena ketidaktahuan oleh operator tersebut sehingga pengerukannya terlalu dalam sehingga mengenai pipa gas yang ada di lokasi tersebut. Nah, begitu kami mendengar informasinya bahwa di sana ada kebocoran, tentu kami selaku pimpinan langsung mengambil langkah-langkah, yaitu upaya perbaikan. Langsung semua tim ke sana. Langkah pertama yang kami lakukan adalah untuk menutup valve utamanya supaya tidak ada aliran gas yang mengalir di pipa yang bocor tersebut. Dan itu dilakukan karena kebetulan medannya agak sulit ya, karena di situ ada aliran air yang begitu banyak. Kami meminta bantuan sama BMSDA untuk bagaimana membuat tembok sementara supaya air wilayah itu, karena itu berbentuk saluran besar ya, supaya tidak ada air yang melintas. Sembari kami lakukan penyedotan airnya sehingga wilayah itu, tempat bocor itu bisa kering sehingga bisa kami memotong yang bocor dan menyambung kembali. Sambungan itu bisa selesai sekitar pukul 20.00, 20.00, tapi karena perlu pendinginan hampir 2 jam sehingga bisa dialirin gas normal lagi itu di pukul 20, sekitar pukul 22.00. Nah, kalau pekerjaannya selesai waktu itu kalau nggak salah sekitar pukul 20, tapi karena SOP-nya setelah udah selesai disambung harus ada perlu pendinginan sekitar 1-2 jam sehingga itu normal aliran gas buat masyarakat Kota Bekasi secara khusus di Rawalumbu itu mengalir pada pukul 22.00 pada hari Rabu itu juga pada hari sama. Jadi tidak sampai 12 jam sudah bisa kami atasin kebocoran tersebut. Di sini juga kami sampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi selaku pelanggan jaringan gas, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, dan kami mohon juga kepada seluruh dinas terkait ya, mau dinas terkait yang melakukan pekerjaan di wilayah jaringan pipa gas tersebut, mau dari dinas mana, mau dari manapun, kami berharap bahwa mereka supaya menyampaikan rencana giat mereka kepada kami, sehingga kami bisa hadir di lokasi tersebut untuk memberikan masukan kepada dinas atau instansi manapun yang melakukan pekerjaan, supaya kami bisa mewarning bahwa di titik-titik mana saja ada jaringan pipa gas yang ada di wilayah Bekasi ini, maupun di jalan maupun di daerah aliran perairan gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Selama ini koordinasi itu belum ada? Bukti nggak ada. Jika ada tentu kami akan menyampaikan. Karena mereka tidak menyampaikan bahwa ada rencana pekerjaan dari BMSDA, sehingga kami tidak tahu. Jadi kami harapkan juga supaya ada koordinasi dari pihak terkait ke depannya setiap yang melakukan pekerjaan di wilayah aliran pipa gas ini. Pak, ada kerugian yang mencapai berapa Pak insiden kemarin ini Pak? Kalau kerugiannya memang belum kami hitung ya. Sebenarnya kerugian bukan kerugian ya, mungkin potensi kerugian lah ya, potensi kerugian karena dalam sekian waktu tidak dialirin gas sehingga gasnya tidak terserap atau tidak dipakai masyarakat, tidak laku lah gitu. Jadi beda kerugiannya gitu kan. Mungkin potensi keuntungan yang berkurang tidak dapat gitu. Kalau kerugian itu kan hilang. Gitu. Jadi bukan potensi kerugiannya. Di lokasi tidak ada tanda-tanda bahwa di situ ada pipa gas atau di mana titik-titik itu Pak tanda. Ada, cuma kan tidak sepanjang pipa itu kita tandain. Itu di titik awal, di titik ini gitu kan. Bahwa seperti kita buat di sini bahwa ini ada di aliran pipa gas gitu, tentu ada gitu. Kedalaman berapa sih Pak? Kemarin kedalamannya dari di bawah itu ada 2 meter. Nah, sekitar dari jadi sekitar 2 meter di bawah dasar sungai. Oke, Pak, kemudian ada kompensasi dari ini nggak Pak, imbas kejadian ini Pak? Kompensasi kepada masyarakat gitu. Gasnya kan sempat nggak ini ya, nggak teraliri lah. Ada kompensasi nggak dari pihak?
Kita belum ada, kita tidak, memang di SOP kita tidak ada juga membuat kompensasi kepada masyarakat. Ya sama seperti PLN lah. Kalau PLN mati, kan PLN juga nggak ada kompensasinya juga gitu kan. Jadi memang gitu. Kalau untuk apa kejadian kemarin yang berdampak pada berapa rumah Pak? Sekitar 4.000-an, 4.800 pelanggan yang terdampak karena pipa ini kebetulan pipa induknya. Pipa induk gitu, jadi bukan dari MRS ke RS gitu. Jadi di sini pipa yang kena ini, bukan dari RS yang ke pelanggan gitu. Jadi artinya semuanya terhenti. Gitu. Kerusakan berarti seberapa fatal Pak sehingga Kerusakannya tidak parah karena pekerjaannya sebentar aja bisa kami lakukan. Yang susah itu kemarin itu hanya karena proses pengeringan airnya. Karena Gitu. beririsan sama air kali ya? Iya, jadi bukan karena rusaknya berat enggak. Nah, kalau pekerjaan begitu udah ketemu pipanya, nggak sampai 2 jam. berlubang Pak itu Pak kemarin. Kerusakan bagian pipanya karena Iya, karena dia kena bucket bekonya. Gitu. berapa Saja hanya satu titik begini, tapi karena SOP-nya itu harus kami ganti dia 5 meter gitu. Jadi penggantian pipa itu tidak boleh secuil gitu. Enggak, harus diganti. Dipotong, jadi dipotong segini, tapi sambungannya itu jadi panjang gitu. Jadi bukan hanya ibaratnya ini sambung di sini. Jadi apa namanya dipasang knopnya gitu. Itu pipa apa? Bekonya beko siapa? Beko BMS dia. Nggak ada koordinasi itu. Nah itu seperti saya sampaikan tadi. Bapak baru datang. Iya. Nggak ada koordinasi sama ini. Iya. Tidak. Mereka belum koordinasi kepada kita. Itu main hajar aja tuh gimana? Ya mungkin karena main hajar aja makanya bocor Pak. Seperti BMSDA kali gitu. Iya, gitu. Makanya tadi saya sampaikan kepada instansi manapun ke depannya, dinas manapun terkait melakukan pekerjaan-pekerjaan di wilayah Bekasi ini, yang ada mohon berkoordinasi dengan kami supaya kami sampaikan titik mana saja ada aliran pipanya, gitu, untuk mengantisipasi ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.